Selamat beribadah di bulan Ramadan. Hari ini ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa di sejumlah daerah di tanah air menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Mahasiswa menanti sikap tegas pemerintah menolak wacana penundaan pemilu. Kemarin Presiden Joko Widodo telah menegaskan, pemilu 2024 tetap digelar 14 Februari 2024. Lewat pernyataannya, Presiden ingin tak ada lagi spekulasi soal isu penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden. Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Presiden juga pernah meminta para menteri tak lagi menyuarakan penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Di sisi lain, Menteri Investasi dan Kepala BPKPM Bahlil Lahadalia justru berpendapat wacana penundaan pemilu bisa berpengaruh kepada investasi karena pengusaha membutuhkan kepastian dan stabilitas politik. Kalau dari sisi investasi, pengusaha itu kan membutuhkan kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi. Gaung wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode kembali terdengar saat Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Abdesi, menyuarakan dukungannya. Ketika anak memohon dikabulkan, jadi ya anak-anak tersebut teriak masing-masing gitu Bu, seperti itu. Kalau saya sih berpikir bukan Pak Jokowi aja lah, siapapun yang jadi pemimpin baru 3 periode, seumur hidup juga nggak apa-apa sepanjang baik memimpinnya. Anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mempertanyakan keberadaan Luhut Panjaitan yang dinilai tidak bertanggung jawab atas isu 3 periode masa jabatan presiden. Nah pertanyaannya adalah kemana tuh Menko yang selama ini ya yang bukan membidangi politik ya mewacanakan perpanjangan jabatan presiden ya dan menyebarkan hoax melalui big data itu. Nah kemana itu orang, kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan? Ya bahwa itu adalah gagasan dari dirinya. Kenapa dia nggak berani tampakkan hidung? Kenapa presiden? Nah disitulah sikap kesatria presiden. Harusnya Menko itu bersikap kesatria, mundur dari seluruh jabatannya. Masinton juga meminta Luhut Panjaitan mundur dari semua jabatannya di pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas isu masa jabatan presiden 3 periode. Menurut Masinton, isu masa jabatan presiden 3 periode melanggar konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mahasiswa yang turun ke jalan hari ini menyuarakan sejumlah tuntutan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Untuk pembahasnya kita akan berbincang dengan Andreas Hugo Pareira, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, dan Sahat Sinurat, Ketua Koalisi Bersama Rakyat atau Kobar yang sempat mendukung Jokowi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Bung Sahat dan Bung Andreas, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Aiman. Ya. Selamat malam. Iya. Lalu. Baik. Selamat malam, Bang Andreas. Bung Sahat, Anda dan tim masih mendukung perpanjangan masa jabatan presiden? Siap, masih Bang. Masih terus mendukung. Masih terus mendukung walaupun presiden sudah katakan menterinya tidak bicara soal perpanjangan dan sudah stop karena proses pemilu terus berjalan.
Iya, sepakat Bang. Yang dikatakan Pak Presiden itu kan sesuai dengan konstitusi ya Bang, dan Presiden kan eksekutif. Sementara kalau yang kami suarakan ini kan ranahnya itu dari rakyat kepada MPR Bang. Oke. Jadi memang untuk pemerintah eksekutif fokus kerja, biarlah ini menjadi ranah rakyat dengan MPR. Jadi kalau MPR sudah mengubah, Pak Jokowinya nggak mau, ya tujuannya nggak tercapai dong, Bung Sahat. Ya tentu itu nanti di proses selanjutnya. Kalau untuk sekarang, fokus kami itu adalah menyuarakan untuk aspirasi di MPR Bang untuk amandemen. Iya, Anda merasa itu bagian dari kebebasan berpendapat? Benar Bang, jadi kan kita sepakat itu bukan penundaan. Dari Kobar, Koalisi Bersama Rakyat, itu juga sama dengan Bang Andreas dan semua teman-teman yang lain. Kita tetap pemilu di tahun 2024. Tapi aspirasi yang ingin kami suarakan adalah 3 periode. bahwa Presiden itu bisa 3 periode. Artinya Oke. perlu ada amandemen. Jadi tetap dalam ranah konstitusi Bang, bukan kita melanggar. Oke, bagian dari aspirasi masyarakat, warga, sah-sah saja. Bung Andreas? Ya. Ya, soal ini kan sebenarnya sudah dari awal disampaikan ketika bahkan sejak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin terpilih. Ya. Beberapa waktu kemudian sudah muncul ada pernyataan yang menghendaki untuk 3 periode ini dan sudah dijawab berkali-kali oleh Presiden sendiri gitu. Ya. Nah, sehingga sebenarnya usulan-usulan seperti ini absurd. Dan hari ini kita lihat. Absurd. Kenapa absurd? Absurd tuh nggak jelas gitu ya? Tidak jelas itu. Karena pertama yang disasar itu kemudian juga sudah jelas menolak. Oke. Bahkan kemarin Presiden sendiri meminta untuk untuk menghentikan pembicaraan ini. Dan tidak mengatakan pada saat, karena saat pasti adalah hanya kepanjangan tangan dari kepentingan orang-orang. Nanti saya konfirmasi soal itu. Jadi Bung Sahat ini Ya. kepanjangan tangan dari orang-orang yang di atasnya yang punya kekuasaan, yang menginginkan kekuasaan itu atau adanya oligarki. Begitu Bung Andreas? Ya, kita semua tahu lah situasi seperti ini dan siapa yang kemarin bicara-bicara ke depan untuk. Oke, saya kerucutkan lagi. macam. Siapa yang bicara-bicara ke depan? Artinya Bung Sahat ini perpanjangan tangan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Begitu Bung Andreas? Coba tanya aja langsung ke Sahat itu. Bung Sahat, Anda perpanjangan tangan Pak Luhut? Ya jelas kita ini perpanjangan tangan rakyat Bang ya, karena mungkin MPR atau DPR DPD belum bisa menyuarakan aspirasi rakyat terkait 3 periode ini. Tapi saya Ya, jadi kami membaca jejak perpanjangan tangan rakyat Bang. ya Anda bisa mengatakan itu, tapi saya membaca jejak media sosial Anda sering memberikan penghargaan dari tim Anda ya, apakah kemudian organisasi Anda di GMKI atau yang lainnya kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan, memberikan apresiasi kepada Pak Luhut. Betul ya? Jadi tentu itu beda konteks Bang. Saya tanya dulu, tapi betul ya? Anda dan gerakan kemahasiswaan Anda sering memberikan apresiasi terhadap Pak Luhut. Saya mau tanya itu dulu, benar nggak? Tidak sering Bang. Tidak sering tapi ada. Bagaimana Bang? Ya, kita kan tentu harus mengapresiasi menteri-menteri yang memang bekerja untuk rakyat. Iya. Kenapa Pak Luhut yang diapresiasi? Banyak juga yang lain yang kita apresiasi. Dan Pak Luhut itu menurut kami salah satu yang harus kita Tapi yang apresiasi. diundang dan diberikan award adalah Pak Luhut. Kita award yang bagaimana? Nah, jadi kan sekarang begini Bang. Kita ini kan harus melihat langsung bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Luhut atau beberapa menteri yang lain seperti Pak Tito itu meluruskan bahwa aspirasi rakyat itu jangan ditolak Bang ya. Jangan dibantah. Nah, ini yang kita kemudian ingin suarakan Bang. Nah, terkait kemudian juga ternyata pemerintah melarang itu, nah itu kan kita harus hormati. Halo? Ya, silakan Bang Sahat. Ya, nah terkait itu kan kita hormati apa yang kemudian menjadi aspirasi ataupun suara dari pemerintah. Ya, artinya Anda tidak menolak bahwa beberapa kali Anda memberikan apresiasi kepada Pak Luhut, betul ya? Ya betul Bang, itu tidak kita bantah. Baik. Karena Dan kita harus apresiasi yang baik Bang. Baik, dan itu kemudian munculkan jangan-jangan Bung Sahat dan kawan-kawan ini di bawah koordinasi atau komando Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kan begitu kemudian logikanya.
Iya, silakan Bang. Kalau seperti itu pemikiran teman-teman, tapi kan yang ingin kami tunjukkan di sini Bang, bahwa ini aspirasi ini ada dari masyarakat. Dan juga kan terkait ini kan semua diatur dan dibuka ruangnya oleh demokrasi kita Bang. Dan ada di konstitusi untuk amandemen tersebut. Kalau Presiden pernah mengatakan yang meminta saya perpanjangan jabatan menjerumuskan saya, menampar muka saya, padahal saya sudah dan mencari muka, padahal saya sudah punya muka. Anda dari ketiga itu yang mana, Bung Sahat? Balik lagi Bang, kita ini ingin menyuarakan aspirasi dari masyarakat Bang. Nah sekarang itu apakah salah? Termasuk dengan teman-teman yang demo sekarang kan itu juga tidak menyalahi. Artinya itu kembali ke demokrasi kita. Nah hal yang sama juga terkait aspirasi 3 periode. Nah hal yang sama kita menghargai misalnya Bang Andreas Pereira menolak 3 periode itu kita hargai. Tapi ya Bang Andreas sudah cek tidak Bang ke konstituennya di NTT, justru yang pertama kali mendeklarasikan 3 periode itu justru dari NTT. Silakan dicek jejak digitalnya. Ya, jangankan dari NTT, mungkin semua daerah ada, tapi jumlahnya kan tidak banyak. Nah, tidak banyak ini kan sekarang sudah ada nggak survei yang benar-benar serius? 33%. Ada 4 survei kredibel, saya sebutkan SMRC, Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, mayoritas menolak perpanjangan masa jabatan atau 3 periode. Di atas 60 bahkan di atas 70%. Bagaimana Anda bisa mengargumentasikan bahwa tidak ada data soal ini? Bang, kalau memang kita melihat lembaga survei ini sudah objektif, berani nggak mereka menunjukkan apa yang menjadi parameter pertanyaannya? Apakah benar-benar menanyakan tentang Jokowi 3 periode, atau justru indikatornya berbeda, tapi kesimpulannya yang dibuat seakan-akan menolak 3 periode. Jadi menurut Anda? Kalau kemudian ditanyakan apakah masyarakat masih ingin kepemimpinan Pak Jokowi dilanjutkan, masih ingin Pak Jokowi kemudian maju menjadi presiden, saya yakin itu di atas 50%, di atas 50%, itu akan memilih, akan mengatakan iya. Nah, sekarang berani nggak lembaga survei termasuk Litbang Kompas melakukan itu, Bang? Iya, jadi satu berbasiskan ilmiah, satu berbasiskan keyakinan. Anda keyakinan kan gitu ya? Baik. Betul. Saya ke Bung Andreas, silakan. Ya ini yang namanya menjerumuskan itu seperti menjerumuskan, ini. Oke. Gimana Bung Andreas menjerumuskan? Artinya pertama soal 3 periodenya itu berhubungan dengan pasti harus berhubungan dengan amandemen konstitusi. Kemudian soal periode ketiga itu harus melalui proses tahapan pemilu gitu. Siapa yang katakan bahwa kalau 3 periode pasti terpilih? Itu kan hal yang juga absurd gitu. Dalam arti apa? Ya. Kita tidak ada alasan atau alasan apa yang menghendaki bahwa harus ada 3 periode. Kan perubahan amandemen satu konstitusi itu harus mempunyai dasar yang kuat gitu. Ya. Dan itu terjadi di semua sistem. Tapi begini Bung Andreas, saya mencoba untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bung Sahat. Keyakinannya, meskipun keyakinan agak sulit juga menghitungnya. Kalau ilmiah kan survei kan ya bisa dihitung. Ada metodologi dan lain sebagainya. Saya ingin tanya, katakanlah apa yang disampaikan oleh Bung Sahat benar misalnya. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan berbalik arah? Bahwa mayoritas rakyat ingin menghendaki 3 periode misalnya? Ya ini yang saya katakan absurd tadi gitu. Artinya mendorong sesuatu yang kemudian bisa menjerumuskan. Oke. Dan itu dari awal saya sudah katakan. Coba diperjelas. Sudah katakan dari awal itu bagaimana? Sangat berbahaya. Yang menjerumuskan itu bagaimana, Bang? Untuk kepentingan stabilitas dan keberlangsungan perjalanan pemerintah. Tadi ditanyakan Bung Andreas, menjerumuskan itu maksudnya seperti apa? Ini yang kita lihat hari-hari ini gitu. Kita lihat misalnya dengan gejolak yang muncul. Ini pemerintahan ini berjalan dengan baik dan kita harapkan selesai dan menjalankan tugas-tugasnya. Setelah itu kita menjalankan agenda tahapan-tahapan pemilu yang sudah diputuskan di DPR ini gitu. Bung Andreas? Nah ini kan semua proses ini sudah berjalan. Dan DPR juga sudah memutuskan bersama dengan pemerintah. Artinya begini, saya harus tanyakan komitmen PDI Perjuangan. Saya nggak tahu apakah Bung Andreas ini bisa bicara atas nama PDI Perjuangan atau atas nama pribadi. Tapi saya tanya, kalau seandainya sudah berjalan prosesnya, lalu kemudian ada data yang kemudian disampaikan. Saya nggak mau berandai-andai. Saya nggak mau berandai-andai, Bung Aiman. Ini kan kita pegang pada PDI Perjuangan itu taat terhadap konstitusi. Oke. Dan itu sudah berkali-kali disampaikan oleh Ibu Mega. Presiden Jokowi sendiri pun mengatakan seperti itu gitu. Dan kemarin tegas beliau sampaikan ini. Nah ini kan artinya mau mempermainkan, termasuk mempermainkan. Artinya PDI Perjuangan juga bisa ketika nanti konstitusi diubah ya ikut juga gitu. Karena mungkin mayoritas masyarakat menghendaki yang lain misalnya.
nah kita ini kan berjalan sesuai dengan kepastian tahapan-tahapan yang sudah ada. Oke. Bukan dengan berandai-andai, Pak Aiman. Kita mengendalikan situasi politik ini Nggak, saya mengharapkan begini, Bung Andreas. Pak Luhut sendiri adalah seorang yang bekerja untuk kepentingan investasi. Investasi itu kan menghendaki stabilitas politik gitu. Iya. Kalau menciptakan situasi seperti ini kan justru menciptakan instabilitas politik yang akan berakibat pada investasi itu sendiri. Iya, saya mengharapkan PDI Perjuangan seperti yang disampaikan oleh Bu Mega mengatakan bahwa tutup buku soal amandemen karena tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan. Itu sudah dari awal, kita sampaikan dan PDI Perjuangan konsisten dengan itu sehingga dengan demikian kita menjalankan agenda-agenda yang sudah diputuskan di DPR. Baik. Saya sekarang Nah, ke yang Bung Sahat. menghendakkan ini kan orang-orang per orang. Iya. Yang bermimpi dan berilusi tentang perpanjangan, penundaan. Isu ini kan berbolak-balik 3 periode, penundaan, kemudian perpanjangan masa jabatan. Ini kan membuat kacau sistem yang ada sekarang. Saya ke Bung Sahat. Bung Sahat, kalau PDI Perjuangan partai terbesar pemenang pemilu 2019 lalu juga sudah menolak, menutup buku, bahkan Ketua Umumnya mengatakan bahwa sudah tidak perlu membicarakan amandemen lagi. Dari mana jalannya untuk pertambahan masa jabatan presiden? Karena hanya bisa lewat amandemen, artinya Anda bermimpi yang sia-sia. Ya, jadi yang pertama Bang, ini kan berbicara amandemen itu terkait masa jabatan presiden menjadi 3 periode, bukan soal penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa dan jabatan harus lewat amandemen. 3 tahun. Itu supaya fokus Bang. Nah, terkait amandemen ini kan ranah MPR dengan usulan sepertiga dari anggota MPR, yaitu DPR dan DPD. Nah, PDIP sendiri kan masih memang sudah termasuk suara yang besar, tapi kan masih ada partai-partai yang lain dan DPD. Dan apa yang kami aspirasikan ini Bang, ini bukan kemudian kita itu ingin menjerumuskan ataupun lainnya, kita ingin menunjukkan bahwa rakyat itu masih banyak yang setia bersama Pak Jokowi, yang sangat kemudian mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini, bahkan kalau dibandingkan oleh misalnya rezim-rezim sebelumnya. Dan yang kemudian kami penting sampaikan, kami bukan melanggar konstitusi, karena kita itu berbicara hati nurani, apa yang ingin kami suarakan ini adalah memang suara rakyat, begitu aspirasi dari kami. Rakyat yang mana nih Bung Sahat? Kemudian silakan dicek Bang, itu makanya contoh Bang Andreas Sugu Prera ini kan dapil NTT. Silakan beliau balik ke dapilnya, benar-benar dengar nurani dari rakyat. Saya pastikan di atas 70% rakyat NTT itu masih ingin Pak Jokowi 3 periode. Nah, tapi mau nggak kita mendengar hati nurani rakyat tadi? Saya tanya dulu ke Bung Andreas. Betul Bung Andreas, sampai disampaikan oleh Bung Sahat 70% rakyat NTT yang menghendaki Pak Jokowi lanjut 3 periode. Saya ini tiap minggu ada di NTT, bolak-balik ke NTT. Dan saya menyampaikan sesuatu yang mendidik masyarakat gitu. Taat terhadap konstitusi, prosedur, pemerintahan yang ada, bukan memprovokasi seperti apa yang dilakukan oleh sahabat. Siapa yang tidak taat konstitusi, Bang? Kalau kami tidak taat konstitusi, kami mengusulkan Pak Jokowi maju sekarang tanpa ada amandemen. Itu yang dikatakan tidak taat konstitusi. Yang kami lakukan ini masih mengikuti apa yang diatur di konstitusi, yaitu mengusulkan, memberikan aspirasi. Ketika ini kemudian tidak diterima, ya sudah kami menerima begitu. Jadi jangan dikatakan aspirasi kami ini tidak taat konstitusi. Baik, nanti kita akan kembali ke dialog ini. Saya mohon izin untuk sejenak saya ke Polda Metro Jaya terkait dengan penganiayaan Ade Armando, aktivis Ade Armando yang kemudian dianiaya tadi di ajang unjuk rasa. Saya akan coba ke Polda Metro Jaya untuk mendengarkan perkembangan terbarunya. Terus saja kita saksikan tadi konferensi pers dari Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran, dan juga bersama dengan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Untung Budiarto. Saya kembali ke dialog, masih ada Bung Sahat dan Bung Andreas. Bung Sahat, sebaiknya dihentikan. Apa yang kemudian menjadi harapan Presiden, juga tadi disampaikan juga, karena bisa digoreng kemana-mana, tentu ini menjadi harapan juga. Karena proses pemilu juga sudah akan dilangsungkan. Besok akan dilantik pengurus KPU yang baru. Komentar Anda? Iya, saya sepakat bahwa pemerintah dalam hal ini para menteri itu tidak perlu lagi menanggapi atau merespon terkait isu penundaan atau 3 periode dan lainnya. Biarlah itu kemudian menjadi ranah rakyat dengan MPR. Nah, apabila memang MPR tidak melakukan proses amandemen, ataupun jika ada amandemen tapi kemudian soal masa jabatan presiden ini tidak dibahas, ya sudah, itu realita yang harus diterima oleh rakyat yang menyuarakan aspirasi ini. Harusnya kita dewasa dalam
bernegara dewasa dalam demokrasi. Jangan kita masih mengaspirasikan, sudah langsung disuruh dibungkam. Nah itu kan sama aja kita kembali ke era Orde Baru. Kira-kira seperti itu. Baik, silakan Bung Andreas, komentar terakhir. Di MPR sama sekali tidak ada pembicaraan soal penundaan masa jabatan maupun. Tapi ini akan terus digulirkan karena ini bagian dari aspirasi. Bung Sahat bilang seperti itu. Meskipun saya katakan tadi bisa digoreng kemana-mana. Itu tergantung dari bosnya Bung Sahat itu. Tapi kan sudah ada perintah dari Pak Presiden supaya berhenti berbicara seperti itu. Oke, baik. Meskipun bosnya Bung Sahat tadi dikatakan apakah Pak Luhut, Bung Sahat mengatakan bukan, begitu ya? Ya, bos kita rakyat, Bang. Bos kita rakyat. Meskipun Bung Sahat dan kawan-kawan sering memberikan apresiasi terhadap Pak Luhut Binsar Panjaitan, itu sebuah fakta. Dari koalisi bersama rakyat, Bang, tidak pernah memberikan apresiasi kecuali kepada Pak Jokowi. Oke. Dan dari koalisi bersama rakyat atau Kobar itu bisa Nanti melihat kapan-kapan buat ke DPR juga dong. hasil Litbang Kompas, Bang, 33% itu mendukung 3 periode. Artinya hampir 70 juta. 70 juta penduduk Indonesia itu bukan jumlah yang kecil ya, Bang. Ya. Bukan jumlah yang kecil. Dan Jadi 70%-nya dianggap menolak. Bukan suara. Artinya Ya, makanya ada kan ada yang menolak, ada yang menerima. Itu dan jauh lebih besar yang menolak. Tentu itu menjadi perhatian juga. Lihat di big data, nanti lihat di big datanya Bung Sahat. Kalau dibuka ya, nanti kita akan tunggu juga. Mungkin Bung Sahat yang akan membukanya, nanti kita akan tunggu juga. Terima kasih Bung Sahat, Sahat Sinurat dari Ketua Koalisi Bersama Rakyat Kobar yang mendukung Jokowi 3 periode sampai sekarang, dan juga Bung Andreas Baraira, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Sehat selalu.